Aku nangis Mas tahun pertama setiap malam. Karena Baca menerima cerita itu. cerita-cerita yang datang Baca dari cerita banyak. kayak orang sesederhana aku tanya, apa kalimat terjahat yang pernah kamu terima? Kalau aku mungkin bisa bilang dosenku bilang, alah nggak akan sukses loh. Bagi Kayak aku, udah jahat ya gitu. Pas Ada aku yang lebih baca parah. orang lain, ibunya bilang tau gitu gue gugurin loh. Apa rasanya jadi kepala orang itu yang menyimpan kalimat itu sepanjang hidupnya? Pasti penuh dendam. Ternyata tempat paling luka itu adalah tempat kita Paling dihadirkan. Benar saat orang yang kasih harapan dan ngambil harapan itu paling hancur hidupnya. Setelah sekian lama kita akhirnya ketemu muka ke muka ya. Kita hanya di virtual, dunia fana Instagram. itu. Terakhir sama Timmy kan, kita ngobrol soal rencana yang waktu itu bikin kayak model. Benar. Yang tidak berjalan. Nggak berjalan, tapi aku terus kemudian ada project sama Timmy. Dengan Farid Sefi kalau tahu. Itu vokalis festivalis. Ya. Yang sekarang lagi banyak nanam pohon gitu. Nah, Timmy kan ada inisiatif untuk membantu komunitas-komunitas menghijaukan lagi daerah-daerah yang kering, dan dia di Gunung Kidul. Oh, itu project Dari itu. obrolan itu terus kemudian ketemu. Ya, belum sempat. Akhirnya Sama ketemu. Timmy selalu adalah hal yang kebaikan bisa dibuat. Akhirnya ketemu Sela nih sekarang yang menebar kebaikan lewat buku ini. Gue kaget loh dapat buku ini dulu pertama. 2013 aja gue kira-kira dapat 2014-an lah. Setelah ini happening banget, lalu gue waktu itu main ke KPG juga. Lo lihat buku ini dong. Gue kagetnya bukan apa-apa setelah baca. Ini kok mengenali betul kegelisahan, kegembiraan, kesedihan generasi gue gitu. 90-an. Ada di sini semua. Generasi 80-an. No? Enggak ya, 90-an. Iya, dari 2013 itu. Iya, 2003. Lo gimana, Cel, dapat menemukan roh dari generasi itu? Kan bukan generasi itu kan? Artinya setidaknya lo late generation. Terakhir ya, sisaan. Itu aku tugas kuliah kan. Tugas kuliah di BINUS, DKV, anak desain yang bingung mau lulus kuliah ngapain. Kita kan untungnya kalau di desain bikin tugas akhir, bukan skripsi. Iya, tugas akhir. Waktu itu frustasi karena nggak bisa apa-apa. Aduh, gue bisa apa ya? Gue nggak pinter juga enggak, IP juga 1,8. Serius? Oke. Nggak kelihatan bodohnya, Mas. 1,8. Terus kayak, ya suka main, karena kalau dulu hidupnya ya monoton aja kan sekolah. Pas kuliah, waktunya banyak bebas, suka main gitu. Pas mau lulus, kayak, gue kayaknya udah main lama nih. Mau 4 tahun kan mau lulus kuliah. Kayak ibu bapak aku tuh udah kasih duit banyak banget nih buat kuliah. Desain mahal kan, setiap sekali nyetak aja udah habis 200-300 ribu, udah investasi untuk aku banyak banget lah. Aku hitung lah itu total investasi mereka buat aku. Terus aku mikir, masa aku main-main doang ya hidupnya. Terus di momen itu aku nonton, aku lagi baca buku. Baca buku Buya Hamka. Terus ada part yang dia lagi diasingkan waktu itu di penjara ya, dia ditanya temennya, kok nulis terus pas di dalam? Terus beliau bilang karena yang dia punya cuma itu. Suatu hari sudah tidak ada di dunia, yang bisa ditinggalkan cuma buah pikirnya. Si anak SMA ini, anak kecil ini, si umur belasan, kayak iya ya, nanti aku mati ninggalin apa ya? Nggak punya apa-apa, pinter juga enggak, kerja juga SMA, enggak. Baca SMA mau kuliah itulah. Aku suka baca buku biografi. Dan ya sudah, dari situ kayak sebelum lulus kuliah aku harus punya buku. Itu mimpi yang mau ditanam. Itu omongan asal, bahkan nggak sempet jadi mimpi. Omongan anak kecil kayak aku harus punya buku, nggak tahu buku apa. Pinter juga enggak kan, biasa kan kalau di buku kayak profesor, apa yang nulis gitu kan. Orang yang dipercaya suaranya gitu. Aku siapa waktu itu, tapi ya udah bikin apa, cari, nangis-nangis. Lagi patah hati pertama kayaknya waktu itu nangis bikin apa ya, sampai akhirnya kayak ada 3 judul aku waktu itu. 1, pengarsipan pop culture Indonesia. Itu udah di tugas akhir itu? Tugas akhir. Pengarsipan pop culture Indonesia. Satu itu. Kedua, mimpi, pencatatan mimpi. Jadi Jadi kayak mimpi yang mau aku tanyakan ke orang dewasa.
mimpi apa yang dia pernah lakukan waktu kecil. Karena aku pikir kadang itu jadi kayak apa ya, kadang kita lupa terus harapannya suka semangatnya menurun, apinya hilang karena lupa dulu tuh pengen apa ya. Yaitu ketiga, buku peribahasa. Suatu yang aku nggak dapet pas makin tumbuh, kayak aku nggak familiar sama peribahasa Indonesia kan. Jadi kan ya udah apa ya, ajuin itu 3. Yang paling susah pengarsipan pop culture Indonesia, karena nyari datanya susah. Oh iya pasti. Nyari datanya susah. Aku googling semampuku, nyari cover album aja tahun 80 susah sulit banget, ya. Pecah, filenya susah. Kayak oh berarti ada problemnya ya. Aku lihat di luar mereka punya satu website khusus poster film, satu website khusus musik, pencatat pengarsipannya rapih gitu. Terus aku pikir aku yang kuliah di desain, aku tuh pengulangan kan, cari referensi dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Belum menciptakan sesuatu ya? Menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, nothing new under the sun gitu. Kayak aku percaya aku bukan inovator di era sekarang yang bikin semuanya fresh, enggak. Saat kita hilang data-data sebelumnya, pengulangannya tuh identitasnya lama-lama memudar dong. Yang ada di Indonesia, kita lama-lama mencontoh apa yang jauh aja gitu. Padahal yang di dalamnya banyak yang menarik gitu. Tapi karena aku bukan sejarawan, kayak aku mau bahas yang terlalu lama, aku nggak mampu ya otakku. Jadinya udah, yang kayaknya waktu kecil aku tuh senang apa ya? Berangkat dari kesenangan masa kecil. Iya, kayak oh iya ya dulu waktu kecil tuh aku ikutan ngerekam kaset, niban kaset bapak aku. Ngalamin? Lagi denger radio. Aku tiban kaset Lia yang ditiban gitu, kayak hal-hal sederhana. Lia nggak pada tahu kali ini, kursus bahasa Inggris di era kami. Iya, itu kayak hal-hal kayak gitu yang aku kan contoh, aku punya kakak yang jaraknya 7 tahun. Aku punya kakak 3 dan 7 tahun. Jadi aku ngikutin dia kan, anak bontot. Dia baca apa, aku ngikut. Dia nonton apa, aku ikut. Akhirnya kayak, iya ya, aku nggak menemukan data-data ini terarsipkan dengan rapi. Problem itu yang pertama ditangkap. Dari situ aku ajuin, aku ingat dosenku Pak Rujianto bilang, kalau kamu bisa bikin ini jadi buku sejarah yang menghibur. Wah, kombinasi yang menarik, sejarah yang menghibur. Iya, sejarah yang menghibur. Karena kalau ngomongin 5 tahun, oke lah kita nostalgia, 10 tahun, 20 tahun nostalgia. Tapi 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun jadi sejarah kan. Iya. Dan kayaknya susah, tapi hidupku terlalu gampang. Aku mau coba yang susah ini. Gimana men-solve problem susahnya itu? Kan kita kearsipannya kan buruk berantakan. Lalu, tidak ada. Bahkan tidak ada, kalau buruk pasti masih ada ya? Tidak ada. Lalu Cela menemukan apa tadi pop culture arsip Indonesia itu berangkat dari mana? Dari pengarsipan Indonesia. Startnya aku punya temen kerja di HAI. Atta. Aku bilang. Itu dulu tempat aku ingin bekerja pertama. Oh iya, pada masa itu kan kayak keren banget kerja di HAI, gadis. Betul. Kawanku dan teman-temannya. Nah, aku kayak Atta di situ. Pada masa itu orang baca apa ya? Pasti media, hiburan, anak muda yang paling mencatat banyak datanya kan. Aku minta tolong, Tak, gue boleh nggak? Gue pinjem HAI dari tahun 90 Januari sampai 99 Desember. 10 tahun genap? 10 tahun. Gimana cara aku bisa tahu baca itu? Terus dia kayak, aduh nggak gampang nih datanya, karena pasti ada di arsip mereka. Tapi coba gue minta tolong ya, gue minta soft copy-nya. Ada soft copy-nya? Akhirnya aku dapet CD, kumpulan CD isi majalah HAI. Dari tahun 90 di Januari, bahkan tahun 80 akhir, sampai 99 Desember. 2000 awal. 2000 awal? Lebih sedikit ya? 2000 awal, iya karena irisannya kan itu banyak yang padi dan lain-lainnya, Ceylon Seven. Aku baca itu. Aku baca itu, beberapa kan familiar, aku juga ikut baca majalah abangku, aku baca Gadis pada masa itu. Kawanku dan lain-lain, jadi kurang lebih ke-recall beberapa memori, beberapa nggak familiar. Khususnya aku lahir tahun 90, persis ya. Hal-hal di bawah 95 aku nggak familiar tuh. Iya, karena belum memori, belum nyampe tapi ada pembahasan itu di rumah kan. Sudah itu aku lihat, aku cari jadwal TV tahun 95 apa aja. Kayak kurang lebih ada nempel tapi nggak ada, ya udah dari itu data banyak banget. Aku coba riset di Twitter 2012. Pakai Twitter sebagai alat riset. 2012 kan Twitter, baru lagi orang seru-serunya. lagi rame di sana. Ya sudah, aku mencoba, coba deh anonim, aku bikin 2012, aku ingat start 29 Februari 2012, which is Kabisat
yang ulang tahun generasi 90-an tuh 4 tahun sekali. Iya, iya, iya. Dan hari itu tiba-tiba responnya baik. Sudah 2 tahun riset. No. Iya, 1,5 tahun riset dan rilis. Dan alhamdulillah pada waktu itu lumayan lah. Iya. Untuk anak kuliah baru lulus. Itu baru lulus ya? Baru lulus. Nih, kan tadi 10 tahun ya hampir. Itu kira-kira kan dari 500-an edisi lah ya. Iya. Kalau 1 tahun 50 edisi kali 10 500. Lalu kita Cella meringkaskan menjadi ini, kan ada proses memilah, lalu memilih ya. Ya. Apa yang pijakan Cella untuk memilih ini, mewakili ini, dan ketika gue baca, gue ngerasa anjir nih orang memahami banget generasi ini gitu. Milihnya gimana? Standar kerjain skripsi, interview, riset, aku bikin kuesioner. Bikin kuesioner, aku dapat berapa ribu kuesioner keisi. Tapi yang paling aku pakai memori yang paling kuat aku ingat. Karena dengan itu ada feel-nya kan, ada kayak sisi personalnya di buku itu. Jadi aku mengulang, gitu ya? Mengulang. Oke, dulu pagi bangun aku nonton apa ya hari Minggu? Aku nonton Doraemon ya. Habis itu kepotong bapakku nonton tinju, sedih banget ya rasanya waktu itu. Ini kan patah hati anak-anak pada masa itu. Aku melihat di TV, di radio, bahkan di radio dengar tahun 98 tuh anak kuliahan pada demo ya. Waktu itu tuh suasananya gimana ya, serem banget ya. Aku bikin 1 page hitam doang. Aku nggak berani menjelaskan lebih jauh karena bukan ranah aku. Rasa-rasa itu yang coba dituangin. Jadi mana yang paling dominan perasaan di aku sambil aku pertajam sama riset di Twitter. Jadi kombinasi antara pengalaman subjektif sama yang ada di kuesioner atau interview sama aku ambil 100 memori besar. 100 memori 100 besar. Paling relate lah dan relevan saat di tahun 90-an. Dari situ aku jadiin satu. Aku visualkan karena tugasku sebenarnya sebagai anak desain adalah menerjemahkan ke bahasa desain, kan bahasa visual. Persis. Itu yang aku pelajari di kampus. Jadi aku hanya menerjemahkan aja apa yang ada di publik. Ya begitu kelar risetnya, itu sudah selesai diuji oleh dosen, baru menjadi buku atau dalam proses itu? Diuji dulu. Aduh mas, aku tuh bodoh ya, maksudnya nggak pernah dapat A gitu sepanjang kuliahku. Untuk pertama kalinya yang dapat A+ nih cuma ini. Wow, di kuliahku. Aku bangga sih sama diriku sebenarnya. Ya pada proses itu akhirnya kan aku pakai skema standar skripsi, proses kreatif, mind mapping dan lain-lainnya aku pakai teori yang aku pelajarin di kampus. Dan setelah diuji dosen pun happy, aku total banget karena kayak ya aku belasan tahun main dari kuliah dari SMA gitu, masa di 6 bulan terakhir aku kuliah aku nggak mau serius sih. Aku terlalu serius akhirnya di 6 bulan itu. Gitu. Terlalu serius. Kayak kembali ke mimpi waktu SMA itu kali ya. Baca bikin Buya buku. Hamka, terus kebayang bahwa meninggalkan jejak dengan buku itu. Betul, itu yang aku pikir. Dan ini pesan besarnya sebenarnya di akhir adalah, ini pesan yang mau aku kirim ke anakku di masa depan. Suatu hari dia di tahun 2040, dia remaja atau tambah dewasa, saat dia tidak bisa menghargai proses, saat itu sulit dia untuk menikmati hal kecil yang terjadi di saat dia tumbuh itu. Pesannya itu ya. Jadi aku pikir gimana caranya orang bisa dia hidup penuh hari itu saat dia nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya gitu. Dan ini yang aku coba kemas di buku itu. Tapi dalam perjalanan hidup kan memori itu kan sebenarnya nggak punya peran yang banyak ya. Yang harus kita lakukan kan hari ini sebenarnya dan masa depan juga sebenarnya kan nggak terlalu penting. Nah, pentingnya sejarah ini menurut Cella apa? Dari lingkup kecil aku sebagai anak desain, aku selalu butuh referensi. Aku selalu butuh benchmark lah. Pada era ini ada apa, seperti apa, stylenya, mutu warnanya kayak apa. Aku bisa mendaur ulang kembali di sekarang gitu. Karena kapasitas otakku cuma segitu doang, seberapa ide baru yang aku punya gitu kan. Jadi sejarah atau masa lalu itu berguna banget untuk aku create inovasi baru sekarang. Karena banyak di sana yang lebih pure, maksudnya sesuatu yang mentah, yang kayak dengan keterbatasannya mereka menciptakan sesuatu solusi yang sekarang udah sangat terbantu teknologi dan lain-lainnya. Dan dari situ aku ngerasa nggak bisa hidup kayak dengan kecanggihan sekarang tanpa ada proses sebelumnya. Yang lama. Jadi untuk aku di bidang seni
itu berguna untuk aku menciptakan pembetulan, pembaharuan, perbaikan dari yang ada sebelumnya. Dan sadar nggak ini jadi benchmarking untuk anak DKV setelah Cella? Itu impianku. Itu impianku beneran. Bener ya? Itu impianku karena dulu kan kita anak desain dapat buku desain tuh paling di Aksara. Persis, ya. Atau di toko buku, atau di perpustakaan yang sedikit, yang adanya paling buku-buku lama gitu. Ya. Sedangkan dulu belum ada Pinterest yang sudah terkurasi lah. Dulu paling Yahoo atau apa nge-search ya kan. Aku beli buku tuh susah banget. Satu buku dulu 200.000 sampai 1 juta. Ya. Buku grafis. Ya, di Aksara Di harganya Aksara. segitu. Harganya range-nya segitu, 200.000 sampai 1 juta kalau lebih. kita ke bandara lah, kadang-kadang Iya, ketemu betul. ya, dan harganya pasti mahal banget. Bener. Aku cuma bisa datang setiap hari mencari referensi, nggak bisa beli kan. Bolak-balik aja. So aku pikir kok nggak ada buku grafis ya. Buku Gramedia datang, komik banyak. Komik banyak dari kita kecil. Buku novel bagus-bagus banget. Tapi buku grafis kok nggak ada, itu di bidangku ya. Aku butuh itu. Aku butuh ngobrol, komunikasi sama orang pakai visual, pakai gambar, pakai sesuatu yang tidak banyak tulisannya. Aku datang ke Maspak waktu itu. Oke. Dari setelah selesai. Maspak menemukan aku lah. Oh. Bukan aku datang ke Maspak. Maspak prosesnya. menemukan aku. Iya. Tapi betul kan, satu ditemukan lalu satu mendatangi kan Iya. ya. Aku datang ke KPG. Maspak bilang, kenapa buku ini harus rilis? Maspak men-challenge. Nanya. Selalu deh kalau ada penulis dengan naskah. Nah, kenapa aku harus si rilis? anak sotoy itu 21 tahun usiaku, 11-12 tahun lalu. Oke. Aku bilang, Mas, aku tuh kuliah di kafe. Aku butuh buku referensi. Harga buku referensi itu 200 sampai 1 juta. Aku nggak mampu, Mas. Ya. Bisa dibilang keluargaku middle class. Oke. Untuk middle Itu pun class aja susah. aku nggak mampu. Apalagi teman-teman lainnya. Yang mungkin dia, bukan mungkin, kita sangat butuh. Karena untuk kita TA aja, kita disuruh bawa 3 buku visual. Ya. Buku itu biasa pinjem kakak kelas. Kakak kelas atau perpus Ya, kalau yang ada aja lah gitu. Aku hitung, DKV di Indonesia ada sekian. Oke. Aku ngomong dengan sotoy. Berapa, anggap 10% dari mereka Membeli buku ini, dia udah berapa? Aku nggak perlu di luar dari anak desain, aku buat ini dulu. At least bisa jual di bawah 100.000, itu membantu mereka. Ya. Dengan sotoynya Mas kayak termakan omongan kosong itu. Jadi apa ini? Jadilah dia yakin dan Jadi kemudian diterbitkan ini. Diterbitkan dengan aku keyakinan anak DKV pasti beli, gitu. Karena aku dulu butuh. Dan terbukti ketika buku itu terbit, yang membeli umumnya anak DKV juga atau Tidak. cuma lihat-lihat doang anak DKV? Ternyata Ketemu pasar yang lain. pasar yang baru yang di luar Oh, prediksiku. oke. Pertama rilis, ini habis dalam 1 jam pertama. Ya. Di awal aneh kan Mas, anak kuliah, otaknya juga masih cetek sekali, melihat ada yang beli karyaku. Oke. Dan ya sudah, ternyata berjalan, alhamdulillahnya aku dapat respon dari teman-teman desain memang ini jadi benchmark beberapa orang gitu. Persis. Bahkan benchmark jurusan kuliah mah. DKV. Dia beberapa orang Iya. aku yang dapat kayak, oh tercapai ya mimpiku. Setidaknya adik-adik kelasku nggak perlu beli buku 1 juta, dia bisa bawa salah satu bukuku ke sana gitu. Oke. Dan ini kan Cella tadi menemukan buku ini dari kegelisahannya kan, mengarsipkan itu, lalu kemudian juga di-challenge sama Mas Pax kan. Ini siapa yang beli? Ya. Problem yang Cella kasih diterima tuh. Ya. Cella selalu membuat karya atau membuat proses kreatif itu memang berangkat dari sebuah problem atau Pastinya masalah yang iya. muncul gitu ya, Pastinya dihadapi. iya. Semua karyaku sangat personal, sangat personal. Selalu ada pesan yang terselubung di dalamnya, yang mungkin saat ini dibaca orang-orang yang aku tujukan, itu maknanya jadi beda. Ya, ya. Dan mungkin itu energiku sebenarnya untuk bikin karya. Dan sisanya dikemas, kan aku pernah di agensi, Ya. aku kemas dengan ilmu yang ada di agensi itu, kreatif, marketing, ya bikin USP dan lain-lainnya, yaitu sambil aku, karena aku profesinya itu. Jadi 2 hal itu yang aku lakukan untuk setiap karyaku. Tapi rohnya adalah pengalaman Personal. ya. Kemudian diberi bungkus atau Diberi dikemas. sisi marketing yang mungkin nggak semua teman-teman seberuntung itu pernah kerja di agensi atau punya orang sekitar yang bisa support dia. Karena kan ini kayak dunia akhirat ya. Iya. Sisi kreatif sama bisnis.
Sesuatu yang kayak berbeda. dua hal nggak bisa dipisahin, satu mata koin. Kalau kreatifnya dong bagus banget, karyanya Iya, bagus banget, jalan. tapi nggak ada bisnisnya, akan jadi pajangan aja di rumahnya kan. Saat bisnisnya jalan doang nggak ada soulnya, Ya, berapa lama orang bisa beli Ini dan juga percaya ya. gitu. Itu yang aku pelajarin sebenarnya dalam proses. Mengkombinasikan itu ya, antara kreatif, Kreatif dan dan bisnis. bisnisnya. Itu kenapa namanya industri kreatif ya? Iya. Harus ada industrinya, ada Betul. kreatifnya, jangan Kalau jalan sendiri-sendiri. kreatifnya aja, industrinya nggak ada, nggak makan, nggak lanjut juga bikin Persis. karyanya. Berarti kalau industri kan, Ya. jalan tadi kosong juga akhirnya. Bener. Ada dua yang perlu dipertemukan lah. Iya. Nah, perjalanan ini kan mengantar Cella ke NKCTHI ya. Iya. Dan itu kan kayak obrolan harian yang gue dulu menikmatinya di Instagram sih. Iya, iya. Gue pertama-tama tahu dari mana? Dari mahasiswa. Oh ya. Mas lihat ini deh. Waktu itu ada tugas gue ngajar di digital content production. Jadi di akhir kelas itu mereka harus punya project di digital untuk membuat sesuatu. Dan waktu itu dia nunjukin Cella NKCTHI. punya NKCTHI Yang itu. susah disebut itu ya. NKRI aja mas, nggak apa-apa. NKCTHI ya. Nah dari situ aku, oh gila ini. Nah itu proses kreatif kan berangkat dari pengalaman subjektif juga. Atau pengalaman orang juga yang muncul di kata-kata bijak. NKCTHI. Atau, Yang orang bilang, ah buku quote-quote doang gitu. Gak apa-apa, laku. yang penting laku Nggak ya. apa-apa. Laku. Bu, NKCT itu ditulis 2016. Which is Jadi ada berjarak 4 tahunan ya. 4-5 tahun ke dari NKCT. Dari Generasi generasi yang ditulis 19. 2011 lah startnya idenya. Aku tulis itu nggak buat dirilis karena itu bukan oke. aku yang ada di publik. NKCT itu bukan orang terdekat aku kenal aku yang suka bercanda, ketawa-ketawa doang, hidupnya seakan kayak nggak ada masalah gitu. Saat dikasih NKCT kan kayak ini pura-pura apa gimana sih ini orang? Aku tulis waktu itu di notes HP 2016, atasnya gini. Ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan ini untuk kita. Oke. Itu pesan personal aku sebenarnya untuk anakku di masa depan. Oke. Untuk anakku di masa depan yang aku tulis setiap hari. Kalau aku ketemu siapa, aku belajar. Misal aku ketemu tukang somai di jalan, aku selalu ngerasa aku tuh kosong setiap ketemu orang baru. Banyak yang bisa aku pelajarin dari mereka dan itu aku tulis. Dan sampai pada 2016 ke 2017 quarter life crisis. Oke. 26 ke 27 standar Ngalamin juga? perempuan. Standar perempuan usia segitu ya, saat laki-laki di usia 30. Ya beda-beda lah orang. Tapi waktu itu aku lagi quarter life crisis. Stres, aduh hidup gini-gini aja. Generasi 90-an udah makin lama makin slow dong. Udah mau 5 tahun, akunya juga burn out. Ngerjain, orang nostalgia sehari 2 hari ketawa. Iya, setelah itu ya 5 udahlah. tahun, aku apa mas suruh bahas orang bahas Atun kejepitan jidor ketawa gitu ya. Aku kayak, aduh itu kerjaanku tiap hari. Jadi udah nggak ada sparknya lagi rasanya. Oke. Dan pada waktu itu aku bikin perusahaan. Aku bikin perusahaan 2015. Dan waktu itu struggling di tahun pertama. Aku hampir tidak bisa gaji pegawai-pegawaiku. Dan kayak aku udah nggak ada duit lah. Sekarang meran bisnis baru itu. Menjalankan bisnis baru. Bisnis yang aku putar dari royalti pertama. Ini Ya, royalti. royalti buku Oke, ini aku oke. puterin. Penjualan kaos apa dan lain-lain berjalan. Sampai suatu titik aku kayak seninya hilang, bisnisnya terlalu dominan. Oke. Aku jalanin 2 peran itu bareng. Aku burn out, aku sakit. Aku kena autoimun dan lain-lainnya. Hasil dari stres panjang itu. Oke. Dan akhirnya aku nggak bisa gini terus nih. Mati muda aku nih kayaknya nih. Kalau jalanin kayak gini terus, dari situlah ditulis tuh si NKCTHI. tidak ada judul itu. Tidak Oh, ada tadi belum ada NKCTHI. Cuma ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan ini untuk kita. Dan sampai suatu titik aku duitku tinggal 80.000 di rekening. Oke. Setiap akhir bulan aku harus gaji. Aku cuma punya 2 pegawai. Tapi untuk aku yang nggak punya duit itu kan berasa ya. Iya, berasa banget. Aku ambil kerjaan pembicara, apapun aku ambil kerjaan. Berapapun. Untuk bayar perusahaanku. Jadi silang gitu. Aku kerja di luar untuk bayar ini. Karena IP-nya, generasi harus terus jalan. Sambil berjalan, aku kayak, aku nggak punya apa-apa lagi nih. Waktu itu sempat ditipu dan lain-lain, bikin t-shirt. Oke. Nggak Aku ada. pernah ngalamin ditipu juga. Ditipu, ya aku bukan di bidangnya, aku kerjain. Jadi belajarnya bener-bener kayak bodoh-bodoh sampai agak pinter gitu. Dari sampai situ kayak, aduh tinggal 80.000 gimana ya? Kerja sana-sini kan ada mentoknya juga. Sampai kayak, ini dirilis deh. Aku
butuh duit. Aku udah nggak bisa nih. Gitu. Padahal tadi sisi lain dari itu nggak Cela akan mau yang di-post, okay. itu nggak akan mau di-share lah, ya, okay. nggak mau di-share. Butuh duit nih. Aku tunjukin ke satu temanku waktu itu. Gimana? Bagus banget lagi. Responnya. Ini lu yang gue temuin di jam 2 pagi. Bukan Dini hari. yang orang temuin lu di jam 2 siang. Bukan. Beda sama sekarang. Beda. Generasi 90-an tuh orang temuin di siang hari. Di kampus, ya, lagi ceria gitu. Okay. Ini yang orang gak banyak temuin, lu di jam 2 pagi. Sendiri, hening. Dan ya dari situ gitu ya. Ya udahlah, butuh duit. Aku ingat aku bikin rekaman. Oke. Aku bilang, judulnya KCTHI. Langsung itu. Aku rekam malam itu jam 3 pagi. Nanti kita cerita tentang hari ini. Covernya itu adalah jendela. Yang sebenarnya itu adalah setiap malam seorang ibu lagi membacakan dongeng untuk anaknya. Okay. Itu dia lagi ngobrol. Surat yang dia kirim waktu dia muda. Dia baca surat itu datang satu persatu di halaman rumahnya, dia bacain setiap hari untuk anaknya. Dengan maksud suatu hari si ibu ini menua, dia lihat orang-orang sekitarnya yang saat menua, dulu dia bilang nggak mau jadi kayak gini. Tapi semakin tumbuh kadang kita lupa. Kadang kita jadi orang yang kita benci. Iya. Kayak aku nggak mau jadi pembohong. Tapi malah jadi. Tiba-tiba aku jadi kayak pembohong. Aku nggak mau jadi A, B, C. Dan nggak ada yang bisa ngingetin selain diri kita sendiri. Kalau orang lain rasanya defensif gitu kayak, kalau sekarang gini, sekarang gitu, ya? Sulit lah. Jadi aku pikir, wah aku nggak mau menua dan mengeras. Satu-satunya yang bisa ngingetin aku bukan orang lain. Tapi diri sendiri. Pesan yang aku dapatkan saat aku umur-umur produktif itu. Dan itulah yang KCTHI. Itu storytelling di malam hari, makanya tulisannya, nanti kita cerita tentang hari ini. Aku lagi ngomong tentang apa yang terjadi waktu itu di masa sekarang. Dan ternyata kita itu jadi spirit yang besar dalam prosesnya, yang kita itu ternyata jadi cerita banyak orang. Persis, nggak melulu personal lagi. Tanpa aku sadari, iya. Kata kita tadi. Kata kita itu dalam proses kreatifnya, aku akhirnya ngobrol di Instagram Story. Iya. Aku buka forum cerita yang tanpa aku sadar, kayak aku bisa terima 2.000 sampai 7.000 cerita pada masa itu. Banyak banget. Dari satu posting atau dari satu? Dari satu pertanyaan. Merinding nih gue. Dari satu pertanyaan, dan aku pun nggak pernah nyangka, Mas. Ya, aku dulu anak kecil yang oneng ini, kok bisa dipercaya dikasih cerita itu sangat pribadi kan? Iya. Sekedar pertanyaan, apa makna Bapak untuk kalian? Di kepalaku, Bapak tuh pahlawan. Bapak tuh sosok kuat, nggak pernah nangis, nggak pernah apa. Ternyata. Pas aku buka, balon di kepalaku, bubble-bubble tuh kayak diletusin. Dan bilang, Bapak tuh penghancur hidup gue. Bapak itu orang pertama yang kasih gue harapan, dan orang pertama yang ngancurin harapan gue. Kan itu aku nggak pernah nyampe situ, Mas. Iya. Aku nggak pernah tahu sisi itu saat aku nggak dengar. Iya. Dan lagi-lagi, aku bertugas untuk merangkum waktu itu. Merangkum ratusan ribuan cerita orang itu jadi satu kalimat yang tidak menyudutkan siapapun. Untuk semua perasaan yang tadi terkumpul. Gimana kata Bapak ini tidak membuat orang lain ngerasa, kok Bapak lo enak ya? Kok Bapak gue jadi kayak jelek ya? Kok gue jadi lebih buruk daripada lo? Itu yang aku coba ramu. Gimana cara saya bikin satu kata cerita tentang Bapak tanpa ada satu orang pun merasa lebih buruk daripada orang lain. Jadi lain KCTHI. Polanya gimana? Cela merenungkan itu kah? Atau mengendapkan sekian lama baru ketemu kah? Atau mencatat? Mukjizat dari Allah. Aku nggak tahu. Aku nggak pinter. Aku bukan orang pinter yang tahu teori penulisan yang betul tuh apa. Aku nggak. Tapi menyarikan ratusan pendapat orang, subjektif, experience itu aku ternyata tanpa sadar aku masuk ke cerita mereka. Itu yang bikin aku tenggelam. Aku sakit juga di situ. Setahun aku dengar cerita non-stop. Dari aku adiksi. Wah, itu kekuatan kata kita tadi tuh. Itu ternyata kita itu powerful banget. Orang ngerasa satu. Tidak ada satu orang pun yang pegang akun itu kecuali aku. Aku nggak punya hati untuk bahkan kakakku gitu aku kasih. Pegang itu. Kalaupun misalkan ada kerjaan atau apa, jangan sampai lu buka DM-nya ya. Di sana ada hidup orang lain yang sebenarnya gue nggak berhak untuk membukakan ke orang membuka lain. Itu ke orang lain. Karena dia trust ke Cela kan. Iya. Dan itu problemku adalah aku terlalu tenggelam sama suatu hal biasanya orangnya.
suka interest sesuatu masuk ke dalam sedalam-dalamnya. Setahun itu aku buka cerita beberapa orang hampir bunuh diri. Aduh. Aku nggak punya basic, Mas. Aku bukan psikolog. Iya. Gimana membantu mereka untuk... Iya. Tapi yang aku tahu saat aku sulit dan aku nggak punya harapan, aku cuma pengen ada orang dengar keluhan aku. I see. Dan tidak semua orang seberuntung aku, lahir ada bapak ibunya, ada teman-temannya, ada kakak. Dan beberapa orang harus ngadepin itu semua sendiri sepanjang hidupnya. Dan ya akhirnya NKCTI itu jadi tempat aku mendengar aja. Itu 2 tahun yang aku lakukan. Itu kecakapan yang sangat jarang sekarang dimiliki, kemampuan mendengar. Kan orang mau bersuara, orang mau didengar. Terlalu banyak tempat untuk bersuaranya soalnya. Iya benar. Dan itu yang aku lakukan. Tanpa background ya. Itu nggak benar. Menurut aku itu tidak tepat sebenarnya dilakukan sama orang biasa kayak aku yang tidak punya background mendengarkan, menyerap energi banyak orang. 2 tahun, aku nangis Mas tahun pertama setiap malam. Karena menerima cerita yang datang. Baca cerita kayak orang sesederhana aku tanya, apa kalimat terjahat yang pernah kamu terima? Kalau aku mungkin bisa bilang dosenku bilang, alah nggak akan sukses loh. Ya, itu bagi aku, jahat ya gitu. Pas aku baca orang lain, ibunya bilang tau gitu gue gugurin loh. Aduh. Gimana ya? Apa rasanya jadi kepala orang itu yang menyimpan kalimat itu sepanjang hidupnya? Pasti penuh dendam, emosi yang nggak pernah selesai. Bapaknya kayak, gue nyesel lahirin loh. Aduh. Dan banyak, ternyata tempat paling luka itu adalah tempat kita paling dihadirkan. Dekat. Bukan orang lain yang bilang lu jelek di sosial media. Oke itu sakit, aduh sakit ya. Tapi nggak kebawa panjang kan. Benar saat orang yang kasih harapan dan ngambil harapan itu paling hancur hidupnya. Oh jadi inget anak gue ya. Aduh. Jangan-jangan gue pernah jahat apa deh anak gue. Tapi itu kan aku ngelihatnya jadinya beberapa dari kita, mungkin aku kadang lupa bawa baggage, bawa luka yang aku dapat dari entah dari mana. Aku lupa menyadari kalau luka itu punya aku dan tidak pantas orang-orang sekitarku tuh aku wariskan luka itu. Itu yang akhirnya aku pelajarin, ini tuh kayak tumpukan bola salju yang terus membesar, yang kita nggak pernah sadari sebenarnya itu perlu kita selesaikan sendiri, nggak ada tanggung jawab siapapun di sana. Luka itu kan punya semua orang jadinya. Iya betul. Pas aku baca cerita itu aku jadi sadar kita semua korban di cerita masing-masing. Dan itu yang bikin aku kayak, oke, NKCTI ini perlu rilis. Aku menguatkan diriku 2 tahun itu dengan ngobrol di Instagram. Teman-teman di Instagram itu. Ternyata banyak orang yang memaksakan dirinya untuk nggak kayak manusia aja. Dia sedih dan, gue nggak pantas sedih. Itu nggak manusia itu? Itu nggak manusia. Contoh sedih sosok bapak, mungkin Mas gitu pernah merasakan kayak, gue nggak pantas sedih lah, ada tanggungan, ada anak, ada istri yang perlu dikuatkan. Padahal kan ya sama aja, bedanya cewek cowok. Bapak, ibu ya mereka punya, ada di sini yang nggak bisa dipungkiri itu hadir, dan itulah ternyata jadi problem-problem di era modern ini kan. Mental health issue dan lain-lainnya, dan akhirnya aku mempelajari apa yang ada di feed sama apa yang ada di kehidupan nyata tuh nggak ada. Ini fana banget. Dan nggak fair untuk kita ngebandingin 15 detik itu ternyata. Iya. Kalau 2 karya nih tadi, Generasi 90-an sama NKCTI. Ada satu benang merah sih gue lihat, ada hati di situ ya. Ada ya perasaan subjektif di situ. Gue juga percaya sih kalau sesuatu ditulis dengan hati itu yang kena tuh hati yang lain. Makanya kata kita di situ itu kayaknya kayak mengetok gitu ya. Dan itu terbukti ya. Dan setelah buku itu rilis, apa reaksi atau respon dari orang yang tadinya nggak ikut di Instagram itu? Mereka jadi merasa ini jadi bagian dari mereka. Karena pas aku buat karya itu, ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan itu untuk kita, itu tentang aku banget. Dan yang aku percaya saat aku membuat karya ke publik, ada investment di sana, ada publisher naruh duit, ada waktu, ada orang tim yang bantu aku di sana. Saat itu karya itu sepenuhnya bukan punya aku. Aku punya tanggung jawab untuk keluar dari egosentris orang seniman yang ngerasa aku paling paham, aku yang paling tahu tentang karya ini. Saat itu rilis, banyak orang merasa ini bagian dari mereka.
aku mendapat reaksi yang di luar ekspektasiku, karena aku nggak punya ekspektasi hidupnya. Nggak punya ambisi, lebih tenang sih sepertinya. Nggak mudah kecewa. Mereka ada yang nggak jadi bunuh diri, ada teman yang akhirnya menikah karena buku ini. Dia namain anaknya Awan. Seperti di kisah itu ya. Ada yang akhirnya untuk pertama kalinya dia beranikan diri ngomong sama ibunya. Dia nggak pernah ngobrol dengan orang tuanya. Dingin, di rumah tuh dingin. Setelah baca itu dia ngobrol. Itu bukan kemampuan aku, Mas. Itu di luar kemampuan aku. Iya. Aku ngerasa aku dititipin, aku percaya setiap manusia, teman-teman di sini dititipin satu hal baik dari pencipta yang tujuannya untuk diberikan ke lebih banyak orang. Kebaikan-kebaikan lain iya. gitu ya. Dan aku ngerasa itu di luar kemampuan aku nggak pinter, Mas. Bukan orang pinter yang bisa menyentuh hati orang sedalam itu dengan strategi apapun. Tapi kemampuan membaca dan merangkum ratusan apa istilahnya curhatan atau perasaan emosional dari orang itu kan bukan sesuatu yang dimiliki oleh semua orang juga, Cang. Itu bisa memiliki kemampuan itu kalau merefleksikan dari mana, Cang? Dititipin. Aku dititipkan aja. Kebetulan aku hidup di keluarga Minang. Minang kuat dengan sastrawannya. Ya, persis ya. Literasinya bagus. Literasinya mungkin tanpa sadar ada genetik yang turun di sana. Ibuku seorang seniman, dia kerjanya menyulam, menjahit, membuat kaligrafi, nulis. Wah, itu kerjaan-kerjaan reflektif banget itu. Iya, bapakku pengusaha. Logik banget, ibuku hati banget. Kakakku tuh penulis dari kecil. Aku suka ngambil diary-nya. Abangku tuh suka gambar. Aku suka ngambil lihat aku cuma kayak bagus, abangku keren, kakakku keren, ibuku keren, bapakku keren, aku nggak bisa apa-apa. Ternyata pas tumbuh aku jadi peniru yang handal aja. Mengkombinasikan semuanya ternyata. Aku seorang peniru doang. Yang kakakku bisa ini, aku masa nggak bisa. Abangku bisa ini, ibuku bisa ini, bapakku bisa ini, dan jadilah aku. Dititipkan blessing sama Allah untuk ngasih sesuatu ke dunia, dan ya sudah, tugasnya segitu aja. Dilanjutkan ketemu orang-orang hebat lainnya, film, musik, dan lain-lainnya itu diteruskan sama mereka. Nah ketika produk ini jadi kayak Generasi 90-an, NKCTHI, Cella membayangkan ini akan meluas seperti sekarang nggak? Atau ya nggak ada ekspektasi kayak tadi bayangannya? Aku pemimpi. Tapi aku nggak punya ambisi. Pemimpi tapi nggak punya ambisi, berarti nggak mau bangun tidur dong? Aku suka banget tidur, aku suka banget males-malesan, Mas. Aku kalau bisa bermimpi nggak ngapa-ngapain hidup. Cuma aku pemimpi, anak kecil, kebayang nggak anak kecil di sebuah komik, Chibi Maruko-chan, pemalas, anak pemalas yang suka, aku mau makan permen, aku mau tapi nggak mau makan apa-apa? Iya, aku pemimpi. Impianku pengen punya toko permen, kayak bener-bener anak-anak yang begitu aja, sampai besar dia tanpa sadar badannya tumbuh menjadi dewasa, dalamnya masih anak-anak. Dan aku punya mimpi, aku suka Astro Boy. Aku lihat, kok dia dari aku kecil, aku ngefans, sampai aku udah dewasa, mereka masih ada ya? Aku masih suka sama karyanya, gimana caranya? Doraemon, masuk ke keseharian kita, udah meninggal kreatornya. Tapi karyanya hidup. Aku duplikasi. Kok mereka bisa ya? Kalau aku mati, nanti karyaku mati juga. Teman-teman yang kerja bareng aku mati juga. Nggak bisa, kayak gini nih kayak cara kerjanya. Dari situlah nyari. Gimana caranya satu karya bisa hidup walaupun penciptanya sudah mati. Aku cari bentuk itu dengan duplikasi di Jepang, Marvel, Disney, dan lain-lainnya. Ya itulah yang lagi kita pelajarin di perusahaanku sekarang. Jadi kayak melihara IP juga ya, membangun itu, pengembangan IP. Tapi benar sih kata orang, tadi soal buku tadi ya. Ada 3 hal yang bisa melampaui hidup kita yang fana. Menikah dan punya anak, menanam pohon, dan menulis buku. Oh iya? 3 itu. Aku mau nanam pohon sama punya anak, belum, untung aku udah nulis buku. Iya, betul. Paling enggak, apa yang sudah kita taruh akan dikenang lebih panjang. Dan ini sih pasti sih, dari generasi ke generasi. Ini anak-anakku, Mas, perkenalkan. Ada rencana lain untuk mengembangkan kegelisahan baru atau pengalaman subjektif lain gitu kan? Tadi kan ini subjektif juga, yang NKCTHI juga subjektif juga, atau problem yang dihadapi ya sekarang? Ada, pasti ada. Pastilah, pasti kelihatan nggak? Pasti ada, aku lagi dalam proses. Tapi yang itu, akhirnya aku sadari, aku tuh ngerasa lompat-lompat. Generasi kayak NKCTHI moodnya beda kan?
Beda, tapi aku menemukan satu kesamaan. Benang merah. Ya. Satu benang merah yang aku sadari, aku sekarang baru buat 5 buku, mau 6. Satu kesamaannya adalah ternyata selama aku membuat karya, aku tidak pernah hidup sekarang. Tapi hidup di? Semua karyaku tuh mesin waktu. Generasi itu balik ke tahun 90-an. NKCTI itu maju ke 2024. Kamu terlalu banyak bercanda, prequelnya itu mundur ke 2008. Dan untuk pertama kalinya aku buat buku yang sekarang. Kayak ternyata itu mencerminkan diriku. Mesin waktu tadi itu ya? Diriku secara pribadi yang tidak pernah hidup sekarang. Aku hidupnya di fantasi, selalu di sesuatu yang fantasi, fana gitu. Entah memori yang udah lewat atau sesuatu yang belum terjadi. Aku ternyata tumbuh bareng karyaku. Itu menyenangkannya ternyata membuat karya. Aku hidup terlalu terplanning. Suatu hari aku bikin buku, aku mau apa. Aku nggak, ternyata pada masa sebelum sekarang gini, sebelum pandemi khususnya, aku hidup sama sesuatu yang abstrak banget. Yang nggak ada, nggak bisa dipegang. Masa lalu, masa depan kan. Dan untuk pertama kalinya aku sekarang lagi membuat karya yang tidak tentang mesin waktu, tentang hidupku, tentang hari ini aja, apa yang real. Dan ya itu ternyata tumbuh bareng karyanya. Aku baru sadar pas sudah kayak, iya ini tentang ini. Ini yang aku hadapin waktu umur segini ya. Dan menariknya ya kita tumbuh aja bareng karya. Iya. Kalau tadi kan Cella cerita, memilih DKV kan ke kampus yang tidak disepakati orang, atau tidak diketahui orang tua. Pertama milih DKV itu bayangannya apa ya? Karena matematikku di rapot bayangan tuh nilainya 18. 18? Dari skor 1 sampai? 18 dari 100. Wow! Aku ingat aku ambil rapot bayangan kelas 3 SMA. Aku ini lagi duduk, terus aku lihat nilaiku kan, aku ketawa gitu. Terus aku bilang sama ibuku, Mam, masa bisa ya nilai sama umur sama? Terus ibuku juga ketawa, iya gitu. Terus gurunya tuh mau marah, mau berharap aku dimarahin nih kayaknya sama ibuku. Tapi enggak, karena memang keluargaku menomorsatukan kebaikan daripada pendidikan gitu. Jadi dari situ aku mikir, apa kampus yang nggak ada matematiknya? Karena itu klunya. 13 tahun aku sekolah di sekolah Islam. Sekolah Islam, dan aku diajarkan untuk ikhlas. Apa yang kita berikan tidak perlu kembali. Apa yang kita kasih sepenuhnya karena kasih sayang, bukan karena sesuatu yang diharapkan balik. Aku kontradiktif dengan mempertanyakan kenapa 1 tambah 1 harus 2 kita hitung. Ini di pelajaran agama, ikhlas. Itu, ya. Semuanya berdasarkan kasih sayang, bukan karena perhitungan. Jadi kayak itu aku nggak kesana tuh passionnya. Jadi aku pilih desain. Karena kayaknya cuma itu satu-satunya kuliah yang nggak ada matematiknya. Ternyata aku salah. Di dunia nggak ada yang nggak ada matematiknya. Aku terlalu naif. Nggak ada ternyata. Semua tuh ada hitungannya. Ada betul. Dan ya untung aku kecebur di sana. Mentalku terbentuk di situ ya. Tapi kan ada kesempatan untuk membohongi orang tua kampus yang dipilih. Itu gimana? Apa pertimbangan Cella tuh gitu? Karena aku pemalas, aku udah bilang aku nggak ambisius. Di kepalaku, aku akan kuliah 1 tahun, terus aku putus kuliah, terus aku nikah. Itu imajinasi terbaikku waktu SMA. Aku kuliah yang murah aja deh. Murah dalam artian aku nggak ngerepotin banget orang tuaku gitu. Ya waktu itu orang tuaku taunya aku akan kuliah di sekolah kampus internasional, dan pas aku datang ke sana sama temanku harga formnya 1 juta. Formnya doang. Mahal banget, nggak mau lah. Search apa kampus lebih murah ya. Tetap nggak murah juga sebenarnya, cuma ya 30%-nya lah lebih, dari itu. Ya, murah. Di saat teman-temanku daftar negeri, aku di pendaftaran pertama, kan biasa kalau tes kampus kan ada gelombang 1, 2, sampai berapa ya? Aku di gelombang 1, aku udah yakin langsung aku mau kuliah di sana. Karena aku cek harganya oke. Terus aku nggak akan masuk negeri kalau aku bodoh gitu kan. Di kepala aku tuh aku nggak punya ekspektasi sama diriku. Udahlah masuk sana, kita daftar, desain kali ya, kayaknya desain gambar-gambar doang. Terus juga kayaknya kayak nggak usah rapi-rapi gitu bajunya. Untuk aku yang hidupnya patternnya itu tuh doang 13 tahun, kan bosen. Satu tempat, temennya itu aja, kayak aku butuh sesuatu yang lebih santai.
desain itu kayaknya tepat. Ya udah, akhirnya aku daftar. Orang tuaku nggak tahu kalau gedungnya tuh di sana. Dia baru tahu kayak tahun kedua atau ketiga gitu. Akhirnya baru tahu anaknya ternyata kuliah di tempat gang yang banyak angkotnya itu. Tapi aku belajar banyak di sana. Oke, apa? Hidup lebih real atau? Aku belajar manusia tuh beragam banget. Aku 13 tahun Ya, hidup satu dengan semua orang Islam, satu sekolah dengan ras yang mirip semua. Ya sudah, aku nggak tahu dunia tuh kayak apa kan. Oke. Sekolah aku pakai jilbab. Aku ya lurus aja hidupnya dari dulu, nggak pernah melanggar banyak hal. Paling nyontek, paling apa, maksudnya nggak ada kriminalitas yang aku lakukan yang ekstrim lah di hidupku. Tapi pas aku kuliah aku lihat, oh iya ya, manusia tuh beragam ya. Ada yang dari daerah datang ke sini. Terus juga di DKV itu terkenal dengan begadangnya. Mentalku terbentuk dengan tidur pagi itu. Aku belajar melewati batas. Di kampus itu, di sekolah, kampus. Di kuliah itu? Karena SMA sama kuliah pasti kan beda ya, apalagi aku SMA swasta yang gurunya negor kalau anaknya salah. Di kampus enggak begitu. Dibiarin, serah mau selesai atau enggak. Terserah, itu tanggung jawab masing-masing. Dan aku ingat di tahun pertama aku masuk, aku bilang ke ibuku, Mam, capek ternyata kuliah ya. Terus ibuku bilang, emang yang enak mah tidur. Saya bilang kayak gitu. Jawabnya ringan banget. Jadi kayak aku keluar kuliah pun mereka nggak ada yang peduli. Maksudnya bukan nggak peduli, mereka kayak nggak akan marah. Kayak aku selalu mengumpamakan diriku bawa nampan di gelas, mau nampannya jatuh, gelasnya juga orang juga paling ketawain aku. Anak bontot banget lah, nggak ada ekspektasi banyak, karena ekspektasi ditaruh anak 1 dan 2. Dan itu yang aku jalanin. Ternyata berat juga ya hidup tanpa ada tuntutan. Oke, akhirnya menuntut diri sendiri. Akhirnya kayak satu-satunya orang yang bisa bikin aku bertahan di track ini diri aku doang. Gampang banget untuk aku nyerah lah. Iya. Orang di pikiranku ya udahlah, keluar kerja sama bapakku, udah selesai hidupku. Tapi di saat dapet respon itu aku ngerasa, masa segini doang sih aku? Emang aku nggak dititipin bakat apa sama Tuhan? Emang nggak ada lebihnya aku? Dari situ mulai kerja, kerja sambil kuliah. Iya. Dan kuliah jadi kesempatan untuk menempa tadi ya. Jadi diberi keleluasaan dari orang tua untuk melakukan dan ternyata sesuatu. Itu beban. Oh, justru beban ya? Daripada memaksa anak, karena lebih baik membebaskan ya? Karena temanku nggak boleh keluar kuliah, karena harus selesai. Aku gampang banget nyerahnya, Mas. Nggak punya api hidupnya. Berdasarkan apa ya, aku harus ngejalanin ini semua, nggak ada tuntutan. Ternyata ada tuntutan dengan kadar yang tepat, itu juga baik. Iya. Ya sudah, aku berjalan dengan, aku Aquarius, gengsian gitu. Lahir bulan Februari. Aku bertekad, apapun yang aku mulai, sejelek apapun harus aku selesaikan. Itu Aquarius banget ya. Aquarius. Pride. Kayak, aku nggak mau kalah nih, orang kira aku bodoh, orang kira aku males apa enggak. Aku SP terus setiap tahun. Tapi aku nggak pernah liburan 4 tahun itu. Aku ikutin semester pendek, kan biasa di hari libur. Ada waktu untuk semester pendek. Dan aku dengan bangga aku lulus dengan IP 3,8. Wow. Aku bangga sama si anak pemalas dan itu. Buku ini. Dan buku ini. Satu-satunya A+ ya di perjalanan. Sepanjang hidupku dan gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya ya. Iya. Itu kayak apa kalau dalam karya itu opus gitu ya. Puncak dari perjalanan 13 tahun terus 14 tahun kemudian adalah. Kalau dijudulin si anak tanpa ekspektasi bertahan karena gengsi. Tapi itu gengsi kan dibentuk karena diri sendiri juga. Persis itu yang mampu mengontrol kita punya tindakan, melakukan apa. Jadi bukan orang lain ya. Fungsi orang lain kalau Cela melihat apa ya? Pastinya banyak mencontoh lah aku. Aku banyak mencontoh. Sebenarnya salah satu drive besar aku harus kerja, harus sukses, harus punya uang. Karena dulu zaman Krismon bapakku bangkrut. Kayak gitu-gitunya kan pasti bawa dari kecil ya. Ada pesan-pesan yang kayak nggak bisa nih, malas gitu terus. Nggak bisa nih di rumah kerannya cuma 1. Aku harus kerja nih. Gimana caranya ya anak malas ini bisa ngasilin sesuatu? Dan ya udah aku cari bentuk lah. Aku tahu kayak oke, aku orangnya mageran. Berarti aku harus cari yang effortnya paling rendah dengan hasil paling maksimal. Akhirnya jadi pebisnis. Iya. Mencari tenaganya minim, tapi akalnya lebih keras.
ya akhirnya aku cari aja lah pas sambil berjalan, oh ternyata aku tipenya gini, aku adjust cara kerjanya begitu. Semakin kenal diri aja. Oke. Nah proses pengenalan diri Cela ke Celanya sendiri itu siapa yang memandu atau pertemuan dengan peristiwa-peristiwa? Banyak, pasti mencontoh dari bapak. Bapakku lulusan SMP, tapi sampai hari ini dia jadi eksportir otomotif. Kayak aku jadi nggak ada alasan deh kayak untuk orang tuh mau bilang keterbatasan tuh nggak ada. Contohnya di aku untuk keterbatasan tuh bikin kita nggak kemana-mana. Bapakku, aku lihat ibuku menikah muda, dia belajar sambil diprosesnya. Sampai hari ini dia masih bisa, dia tidak mengeras. Banyak orang dengan hidupnya yang pahit, menuanya mengeras. Itu aku juga belajar gimana cara tetap melunak di kondisi yang tidak baik-baik aja kan. Persis. Itu seni yang tinggi itu, karena nggak bisa. Biasanya kita kalau menghadapi sesuatu mengeras. Tapi kita bisa melunak. Reaksinya semuanya jadi serba panasan, serba apa. Kayak gitu kan banyak yang harus dipelajari dan aku masih belajar. Dan itu ya sambil berproses, aku ketemu orang baru, ngobrol banyak hal. Dan akhirnya kayak semakin aku tahu banyak, semakin aku tahu aku nggak tahu apa-apa. Itu kebijaksanaan hidup banget. Tapi di NKCTHI kutipan-kutipan itu tercermin sih. Kelenturan, kelunakan. Pura-pura, kan, Mas. Jam 2 dini hari kan? Pura-pura. Tanpa alkohol dan narkoba. Menemukan itu. Enggak, itu bercanda teman-teman. Kalau bikin karya meledak harus ya sadar dulu dong. Enggak juga. Benar, ya udah begitu aja titipannya. Tapi menciri hidup memang lunak sih. Sesuatu yang mati yang masih keras. Orang meninggal kan kaku segala macam. Iya, betul. Semua yang hidup pasti lunak. Jadi kalau kita mau merayakan kehidupan ya merayakan kelenturan dan kelunakan kita kali ya. Iya, nggak mudah. Iya. Nggak tahu setahun ke depan, 5 tahun lagi apa yang dihadapi, tapi at least. Tapi yang kata orang-orang buku yang kutipan-kutipan itu menyelamatkan banyak orang. Iya. Pengalaman ketemu dengan mahasiswa gitu ya. Kalau dia dapat sesuatu masalah, dia menunjukkan sebuah kata-kata yang menurut dia menguatkan. Dan itu kan di era yang nggak tahu mungkin pas juga ya. 4 tahun atau 5 tahun terakhir kan isu mental health ini tinggi banget ya. Iya. Cela memahami ini sebagai titik temu atau emang pas barengan aja? Pas aja. Pas aja. Aku nggak sepintar itu mengkalkulasi 5 tahun lagi akan mental health issue akan naik. Enggak, tapi itu emang karena jalan bersamaan dengan apa yang dia alami. Pas buku ini rilis, aku dihadapi oleh Mas Pak ngajak aku untuk isi panel di depan senior-senior Kompas, penulis-penulis senior. Mau mati nggak tuh Mas? Penulis baru disuruh ngomong di depan semua penulis-penulis senior. Ya. Tega banget sih. Si anak kecil ini. Si anak nggak ada otaknya, terus tiba-tiba kayak, oke, aku ngomong apa ya? So aku takut banget di situ. Karena aku tahu aku bukan penulis, bukuku tulisannya dikit. Tapi orang nyebut aku penulis, ya udahlah aku penulis aja deh, terserah deh. Dan aku harus ngomong di depan penulis yang tulisannya banyak banget di buku ya. Tapi kategori penulis buat penerbit itu bukan teks loh. Oh ya? Penjualan. Nanti Mas Pak kita tanya. Bener. Itu approving pertama untuk mengatakan dia penulis nih. Soalnya jadi buku ya. Masa kalau buku yang bikin apa? Masa penyulam? Iya, itu di situ aku ada profesor, dia meresearch tentang mental health. Di tempat itu. Itu buku kalau nggak salah baru rilis kayak berapa hari, berapa minggu. Terus dia bilang di tahun 2020, menurut data isu mental health akan jadi hal yang bahan pembicaraan di Indonesia. Aku kayak, oh iya, nggak ngerti. iya kayaknya sih gitu doang. Tapi sambil aku berjalan, oh bener ya? Bener ya? Teknologi tumbuh bersamaan dengan ketidakwarasannya aja. Dan manusia perlu balancing itu kan. Iya. Dan ternyata ya semuanya tepat aja waktunya. Dititipinnya ke aku udah gitu doang, nggak ada lebihnya. Bisa jadi titipin ke Mas, bisa titipin ke kamu. Udah waktu itu dititipinnya ke aku, jadi ya sudah. Enak banget nih hidup kayak Cela nih. Jadi nggak merasa bahwa dia punya peran. Emang nggak ada peran. Kecuali aku jadi baju Mas ya. Soekarno. Nah udahlah aku sombong kayaknya. Makanya aku nggak dikasih itu. Aku percaya titipannya udah sepas-pasnya manusia lah udah. Dikasihnya ke aku ya udah.
Tapi di dunia ya di desain komunikasi visual jadi sesuatu lah. Saya ada beberapa teman anak DKV yang punya mimpi mirip Cella. Lulus mengeluarkan buku grafis. Entah kapan akan selesainya, tapi itu jadi sebuah benchmark yang baru ya setelah Cella. Lalu yang kedua, buku model-model kayak gini kan jadi kayak tren ya. Dari sisi pembuatannya atau isunya. Nggak tahu kalau Cella ini ngerasa bukan sebagai perintis, apa yang kita menyebutnya ya? Karena kan membuka pintu banyak kebetulan baik lah hadir di hidup setiap orang kan. Bedanya kebetulan mau diambil apa enggak. I see. Dan alhamdulillahnya iya, karena pada waktu itu aku susah untuk mempercayai kalau buku ini bisa lakukan di awal. Di awal. Tapi kan ya meyakinkan Mas Pak, ada 100 kampus DKV. Aku bilang itu Aquarius, sangat Aquarius. Aquarius banget. Nggak mau kelihatan takut, aku datang sendiri nggak mau kelihatan takut. Laku lah Mas, tapi takut sebenarnya, tapi mukanya nggak mau takut. Coba hitung deh dengan sotoynya. Berapa kampus di Indonesia? Gitu. Tapi memang aku memperhitungkan karena waktu itu aku punya Twitter. Twitter waktu itu followersnya udah 70.000. Wow. Masa 10%-nya nggak boleh sih Mas? Gitu kan, standar orang marketing. Masa 10%-nya masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi itu bertahan dengan itu, dan aku datang bawa data. I see. Nggak omong kosong, jadi bener aku nggak suka ngomong apapun nih. Aduh, mau hubungan apapun aku akan bawa data. Ini bukti bahwa matematika ada di mana-mana nih. Tadi kan terima kasih Bapakku yang mengajarkan aku menghitung. Betul. Nggak bisa naif banget lah, datang bawa mimpi. Ini industri. Jadi aku datang bawa kertas. Ini hasil kuesioner, ini hasil Twitter, ini respon orang, ini hasil skripsiku. Aku punya 1 buku. Sketch itu proses aku bikin generasi. Oh, sampai ini ya. Ini, aku punya ini. Mau cetak berapa? 5.000 lah. Wow. Berani ya. Berani banget. 5.000 lah. Gitu laku. Ya, tapi maunya hardcover ya. Guys. Kalau tinggi. Karena punya standar desain masih. Iya, pasti ada desain. Idealisme masih ke sini. Tahun idealismenya tinggal segini nih sekarang. Tapi ya waktu itu punya standar. Maunya hardcover, full color, kertasnya yang bagus. Mas, ukuran nggak usah di-adjust lagi. Kan mana ada yang kertasnya kan kertas hitam putih semua. Dihitung sama Mas Pak. Harganya nggak dapet nih. Penulis baru, sotoy, tapi mungkin kayak yakin nih anak kayaknya gitu ya. Akhirnya dia coba dulu deh 1.000. Kita cetak hardcover. Oke, 1.000. Kalau nggak hardcover aku nggak mau cetak. Aku mau cetak sendiri. Aku udah tukang ngecetak. Oh, udah menghitung juga. Aku butuh 11 juta untuk nyetak buku. Aku lagi cari duit waktu itu, cari duit. Dengan hitung-hitungan, untung nih lumayan. Tapi ya udah aku bilang Mas Pak, ya kalau nggak mau aku nanti cetak sendiri aja, nggak apa-apa kok. Aku lagi nabung. Terus ya sudah coba 1.000. Ya alhamdulillah dalam sejam. Bapak aku kayaknya yang beli deh. Kasian dia lihat anaknya kerja. Nih anak kok kerja nggak kayak kaya ya. Butuh ini apa quick win ya, quick winnya. Nggak bantu, iya kayaknya sih. Dia belum cerita sekarang. Ya gitu, alhamdulillahnya berjalan. Dan berjalannya ternyata sesuai dengan yang dikeluarkan ke Mas Pak kan? Asbun. Makanya kalau aku meyakini, kalau mau ngomong asal, ngomong yang baik deh. Keluarin omongan asal sebanyak mungkin. Iya. Dari 100 omongan asal aku mungkin 50-nya terwujud. Makanya kita harus kalau ngomong asal tuh harus yang baik. Yang baik. Supaya kalau terwujud kita nggak. Iya, aku lewat toko buku. Nanti ada di sini nih bukuku nih. Ternyata. Iya, tapi kan teman-temanku atau keluargaku paling ketawa doang, anak-anak penghayal gitu. Ternyata ya pada waktunya dia datang juga. Nggak ngoyo, nggak ngasih pressure. Aku harus go internasional nggak. Tapi hal kecil, jalan sendiri ya. Hal kecil yang kayak sambil dikerjain ternyata nyampe juga. Akhirnya Cang, udah hampir sejam nih. Tadi soal. Wah, pantas aku udah aus ya ngomong terus. Sorry. Enggak, nanti aja. Akhir. Tadi kan mesin waktu ya. Terus jelas sekarang mendalami tentang diri sendiri dan hari ini. Gitu. Ini kan kayak kalau kita ngomong soal apa ya? Kebijaksanaan hidup gitu kan. Masa lalu ya udahlah, masa depan nggak perlu. Yang perlu kita jalani adalah hari ini. Apa berangkat dari itu juga atau? Ya itu baru dipelajari pas pandemi lah. Ya, itu menemukan poin itu. Banyak rencana waktu itu kan. Film, buku lagi. 2019 buku laku, film laku. Ya anak segitu dapat pencapaian.
Mau buat ini, buat itu, apinya lagi gede banget. 1 tahun kita nggak berhenti ya Kak keluar kota. Itu terus Promo NKCTI, promo Kamu Terlalu Banyak Bercanda, promo film ya. Puluhan kota aku nonstop. Aku baru sadar aku berangkat tuh bawa badan nggak bawa kepala. Aku nggak tahu, aku kerja aja udah. Pandemi ya? Selesai kan semuanya. Apa tuh rencana nggak ada, nggak tahu besok ada apa. Orang waktu itu beritanya pandemi baru selesai 7 tahun lagi. Buat apa rencana kita ya? Stres, frustasi sama kayak teman-teman lainnya. Lagi nangis. Ya dialami semua tuh. Tapi nggak tahu apa kan. Ini apa, bentuk apa. Dia temen ngeluh, butuh duit, yang kerjaan ini stop dan lain-lainnya. 90% itu kabar buruk. Ya. Kita siapa yang bisa bertahan di kondisi itu yang biasanya cepet kan? Tiba-tiba hidupnya stop Dan harus memulai sesuatu yang baru semua. Tapi ya di situ akhirnya aku bisa merasakan ternyata. Sebelumnya pas cepet nggak ada yang bisa dirasain Mas. Semuanya jalan, duit tambah terus, pencapaian, pujiannya banyak. Tapi itu nggak nambah banyak ternyata ke aku. Kayak tadi jalan badan aja tapi kepala nggak. Kepalanya nggak ada di situ. Soulnya hilang. Aku bikin karya apa lagi ya? Orang nggak punya mimpi, mimpinya gede banget, yang seneng orang, akunya nggak ngerasa apa-apa. Dari situ aku mikir riset ulang kan. Lagi stop, lagi diem, aku nggak nyusun rencana apapun. Untuk pertama kalinya di hidupku dari aku SMA, setiap akhir tahun aku tahun baru nggak pernah keluar. Aku nulis rencana hidupku. Selalu aku nggak pernah main keluar kayak orang kan pada di mana gitu, nggak, aku nulis rencana hidupku. Baru di 2019 ya, pandemi 2019, 2020, 2021 baru mulai bangkit. Itu aku nggak nulis apa-apa. Aku nggak nulis buku, aku nulis 1 buku untuk donasi waktu itu, tapi sisanya aku nggak merencanakan apapun. Aku baru sadar hidupku tuh sibuk sama perencanaan aja. Aku nggak ada hari ini nih, aku pas ngobrol nih aku nggak ada di sini. Kayak seru banget masa depan tuh. Kayak ya umur segitu bisa mencapai segitu ya rasanya bisa lebih lagi kan. Ya nggak ada ambisi, akhirnya kayak lo bisa gini, lo bisa gitu loh, lo bisa gini. Oh bisa ya, udahlah terserah lo, gue iyain aja. Akunya hilang kan. Aku nggak tahu aku siapa waktu itu. Aku mau nggak ya jalan ini semua. Dari situ semuanya diriset. Ya, kesempatan melambat itu ya, kemudian kembali ke menemukan diri. Kita butuh jeda ternyata. Jeda, merecall semua yang terjadi, apa yang kelewat. Naik kereta, semuanya blur aja. Nggak jelas. Kita jalan atau kita naik sepeda gitu Mas. Bahkan 2 tahun terima kesedihan, aku nggak bisa nangis lagi. Temanku cerita sedih banget, aku kayak kosong. Ya hidup memang begitu kan, memang sedih kan hidup. Siapa hidup yang nggak sedih? Aku kayak nggak bisa begitu ternyata. Dari situ belajar ulang sebenarnya apa ya yang aku mau cari. Belajar yang aku nggak punya adalah hari ini ternyata. Aku sibuk nostalgia masa lalu. Sibuk rencana susun masa rencana depan. apalagi di depannya, bikin suatu apa ya. Bukan mimpi aku. Karena orang sekitar yang udah jalan bareng aku, kita perlu nggak mungkin berhenti kan kalau nggak mereka nggak hidup. Aku berhenti dari perusahaanku sendiri 2 tahun, mau 3 tahun. Cuti, aku nggak kerja sama sekali. Untuk pertama kalinya sepanjang aku punya karir, aku akhirnya punya hobi. Ternyata aku selama ini nggak punya hobi. Hobinya apa tuh? Bikin kopi. Aku jadi barista di rumah, aku beli mesin kopi. Buat keluarga? Buat keluarga, teman-teman. Jadi pas pandemi itu aku happy, kayak barista aku kirim-kirimin. Hal-hal kecil yang aku nggak dapet dari kemarin. Sekarang si anak kecil gengsian itu sibuk membuktikan kalau dia nggak sepenakut kata orang. Dia nggak pemalas. Adiksi kerja terus. Sampai titik kayak, oh aku nggak punya diriku ya. Nggak punya waktu untuk diriku. Untuk pertama kalinya pandemi bahwa aku punya hobi. Sebelumnya ternyata hobiku kerja. Dan membuktikan diri atau menunjukkan sesuatu. Kayak setahun 2 tahun buktiin diri, udah sampai buku Generasi Sukses, sisanya apa? Ya euforia, adiksi, apalagi ya?
oh gue bisa toh, oh gue bisa lagi dong, gue bisa, udah. Dan ya sudah, pandemi banyak merubah aku, jeda itu bikin aku pikir untuk melambat. Walaupun kata melambat itu nggak sesuai untuk diterapkan itu semua bagian atau orang. Beberapa orang speednya beda-beda. Tapi untuk fase aku waktu itu aku perlu itu. Dan ya sudah. Aku nggak mau bikin karya, aku nggak mau kerja, aku nggak mikir banyak. Aku hobiku bikin kopi, beli tanaman, beli apa ya, semua orang melakukan itu. Dan aku akhirnya tahu aku butuh ya untuk kenal diriku, bukan pleasing orang, membuat sesuatu yang membahagiakan banyak orang. Dan ya, di buku ini kayaknya untuk proses pertama aku bikin yang lebih real gitu, yang ada sekarang. Dalam ada ungkapan carpe diem itu di situ juga, atau seize the day gitu ya, menikmati, bukan menikmati, menjalani hari ini gitu ya, sepenuh-penuhnya, tidak cemas ke masa depan dan tidak mengutuk masa lalu gitu ya. Hal yang kayak kita sering dengar tapi maknanya terlalu general sampai kita nggak sempet terapin. Iya. Pandemi bawa banyak hal baik. Dan kita menemukan hal-hal yang nggak pernah kita lihat sebelumnya karena kita cepet tadi. Betul. Dari istilah itu apa kalau bahasa Jerman? Juggernaut. Jadi kayak truk yang meluncur terus tanpa sadar dia menabrak apapun karena dia nggak sadar dengan pergerakannya sendiri. Iya, betul. Jadi dia berhenti, melambat, lalu kemudian menemukan sesuatu yang mungkin lebih bermakna. Iya. Jalannya jadi lebih apa ya? Nggak, targetnya bukan tentang orang lain gitu. Karena ngomongin bahagiain orang lain nggak habis-habis. Adiksi. Oke, lebih banyak. Saat udah batas itu aku stop. Iya. Tapi untuk sampai titik itu, untuk pengalaman Cella harus mencapai sesuatu dulu nggak? Atau orang bisa dengan sejak awal, nggak harus melalui fase-fase dia membuktikan segala sesuatu, dari awal emang dia sudah seize the day aja, carpe diem gitu. Beda-beda ya. Beda-beda ya. Aku kayaknya harus sampai situ dulu. Baru kemudian tersadar ya, atau menjadi... Untuk anak yang nggak punya mimpi, misalkan ada orang mimpinya beli motor, pas dia punya motor dia happy kan? Iya. Orang nggak pingin apa-apa. Benchmarknya yang mana nggak tahu. Jadi untuk aku harus sampai situ dulu. Baru aku mikir, iya ya, kemana aja ya sama ini? Menyenangkan. Ya. Dan perjalanan orang beda-beda ya pasti ya. Betul. Dan itu emang bisa mengenali mana yang tepat ya, mengenali diri sendiri itu. Iya, benar. Berproses, dan aku nggak pernah, aku bangga sama diriku yang akhirnya nggak cuma pingin lulus kuliah 1 tahun selesai. Mulai apa yang aku harus mulai dan selesain yang sudah saat dimulai. Harus diselesain. Dan itu kan harus berproses dulu, baru tahu mana selesai, mana mulainya. Iya, kalau nggak proses ya nggak tahu lah, bias lah. Begitu Cel. Ini sore-sore yang menyenangkan nih. Baca ya pada buku. tidur dong. Gitu Cel, udah sejam nih. Thank you sekali lagi deh. Seneng banget kita bisa ngobrol. Aku suka banget podcast ini. Tanya ke aku masukin list. Aku nggak bisa datang ke semua karena apalagi mau aku obrolin nggak habis-habis. Ini 3 besar aku bilang, Cio, kalau diundang aku mau datang. Aduh. Terima kasih ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Mas. Aku tuh sebenarnya merinding tau. Terima kasih banyak. Aku tuh nulis sejak lama Cella ini, cuman wah kayaknya sibuk, kayaknya apa ragu-ragu kita. Itu cuma persona yang ditampilkan. Aku senang sekali kemarin direspon, wah ya, makanya ini dimungkinkan hari ini. Aku nunggu-nunggu ya Kak ya. Senang banget bisa ngobrol. Terima kasih banyak. Tapi ya. Tapi ingatan soal tadi menulis sih meneguhkan banyak wartawan sih. Banyak wartawan kan nggak punya buku ya. Dan ya kita bisa menulis setiap hari banyak gitu ya. Tapi ketika kita tidak merangkum atau tidak menghentikan dalam satu terbitan gini, ya udah akan lewat gitu aja. Dan percaya tadi kutipan tadi itu hanya 3 hal yang membuat manusia itu lebih abadi dari usianya yang fana. Menikah dan punya anak, keturunan lah. Menanam pohon karena usianya lebih tinggi, dan menulis buku. Dan Cella udah menulis beberapa buku nih berikutnya. Terima kasih banyak. Thank you, Cella. Aku belajar banyak hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lain waktu. Terima kasih banyak semuanya. Thank you.